You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Bagnaia melemah karena kejayaan Marquez, Ducati di persimpangan jalan dominasi dan krisis identitas. Francesco Pecco Bagnaia akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di paddock MotoGP. Kecemerlangan Marc Marquez telah membuatnya melemah. Di tengah dominasi rekan setimnya di Ducati itu, Bagnaia seperti kehilangan arah dan jati diri sebagai pembalap utama pabrikan Italia tersebut. Musim 2025 berubah menjadi mimpi buruk bagi sang juara dunia 3 kali. Padahal, Bagnaia dan Marquez menunggangi motor yang sama, Desmosedici IP25. Namun hasilnya bagai bumi dan langit. Marquez tampil seolah terlahir kembali, menaklukkan 11 dari 18 balapan Grand Prix, serta naik podium 4 kali. Total 15 podium dalam satu musim sudah cukup untuk memastikan gelar juara dunia ke-7 di kelas utama, sekaligus menyamai rekor legenda MotoGP, Valentino Rossi, dengan 9 titel juara dunia di semua kelas. Sementara itu, Bagnaia justru seolah kehilangan sentuhan magisnya. Hanya 2 kemenangan yang mampu ia raih, disertai 3 kali gagal finish dalam 4 seri terakhir. Kini, posisinya di klasemen bahkan terancam keluar dari 3 besar, usai disalip oleh Marco Bezzecchi yang sedang on fire bersama Aprilia. Situasi ini semakin membuat Bagnaia frustrasi, karena ia tahu seharusnya punya potensi untuk bersaing, tapi tidak bisa mengeluarkannya. Dalam wawancara eksklusif bersama DAZN, Bagnaia mengungkap sisi emosional yang jarang ia tunjukkan. "Aku tahu potensiku, tapi ketika tidak mampu menunjukkannya di lintasan, itu sangat menyakitkan," ujarnya. "Aku mendorong diriku ke batas mental yang belum pernah kurasakan. Tapi, kekuatan yang membuatku bertahan, entah datang dari mana." Pecco mengakui bahwa kehadiran Marquez di garasi yang sama membuat tekanan meningkat berkali lipat. Ketika Anda punya rekan setim seperti Marc, yang melakukan hal luar biasa dengan motor yang sama, itu sulit. Anda bisa melihat dengan jelas apa yang seharusnya Anda capai, tapi tidak bisa melakukannya. "Setiap kali aku melangkah ke garasi dan melihat motornya, itu seperti cermin besar yang menunjukkan semua kekuranganku." Ia menambahkan, "Aku sering bertanya pada diri sendiri, kenapa aku tidak bisa menjadi diriku yang dulu? Aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri." Dan ketika Anda punya rekan setim yang terus tampil luar biasa, hal itu bisa benar-benar melemahkan mental Anda. Ungkapan jujur Bagnaia ini menunjukkan betapa besar bayangan Marquez di dalam tim Ducati. Bukan hanya soal kecepatan, tapi aura dan karisma sang juara dunia 7 kali telah menciptakan gravitasi tersendiri di paddock. Keberhasilan Marc Marquez bersama Ducati tentu menjadi pencapaian gemilang bagi pabrikan asal Bologna itu. Namun di balik kesuksesan tersebut, ada suara-suara yang mulai mempertanyakan arah masa depan Ducati. Salah satunya datang dari pengamat MotoGP kawakan, Carlo Pernat. "Ducati, dengan mengontrak Marc Marquez, sebenarnya membongkar proyek yang sudah lama mereka bangun," ujar Pernat kepada Mowag. "Tentu, keputusan ini benar untuk saat ini karena pemenang selalu benar. Tapi, jika kita bicara jangka panjang, Ducati bisa kehilangan identitasnya." Menurut Pernat, Ducati selama ini dikenal sebagai pabrikan yang mengembangkan talenta muda, dari Bagnaia, Jorge Martin, hingga Enea Bastianini. Namun masuknya Marquez mengubah filosofi tersebut menjadi lebih pragmatis, mengejar kemenangan instan ketimbang pembangunan jangka panjang. "Lihat saja akibatnya," kata Pernat. Martin, Bezzecchi, dan Bastianini semuanya pindah ke tim lain. Bahkan, Bagnaia pun bisa pergi jika situasinya tidak segera diperbaiki. Ini efek domino dari perekrutan Marquez. Kehadiran Marquez memang seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, Ducati kini punya pembalap yang hampir pasti bisa menjamin gelar juara dunia setiap musim. Namun di sisi lain, atmosfer dalam tim menjadi tidak stabil. Para pembalap muda yang dulunya menjadi proyek masa depan kini merasa tersisih. Pernat bahkan memperingatkan bahwa efek ini bisa terasa hingga beberapa musim mendatang. Ya, mereka masih punya Fermin Aldeguer, tapi dia bukan game changer seperti Marquez. Ducati mengambil keputusan besar dan harus siap menanggung konsekuensinya, ujarnya. Bagi banyak pengamat, Ducati kini sedang berada di persimpangan jalan.
Mereka telah mencapai puncak kesuksesan dengan Marquez, tapi dengan risiko kehilangan arah pembangunan jangka panjang. Filosofi, pabrikan pengembang talenta, tampaknya kini digantikan oleh mentalitas, pabrikan pemburu trofi. Bagi Bagnaia sendiri, musim ini bisa menjadi titik balik dalam karirnya. Banyak yang berspekulasi ia bisa hengkang jika Ducati terus menempatkannya di bayang-bayang Marquez. Beberapa tim lain seperti KTM dan Yamaha dikabarkan tertarik mendatangkannya, terutama karena Pecco masih dianggap sebagai pembalap yang sangat teknis dan tenang, dua kualitas langka di era modern MotoGP. Namun untuk saat ini, Bagnaia memilih bertahan dan berjuang. "Aku tidak akan menyerah," ujarnya. "Aku ingin kembali seperti dulu, dan satu-satunya cara adalah bekerja lebih keras. Mar telah membuatku sadar bahwa aku harus lebih kuat, bukan hanya sebagai pembalap, tapi juga sebagai manusia." Ucapan itu menggambarkan tekad yang masih membara. Meski dilemahkan oleh kesuksesan rekan setimnya, Pecco Bagnaia masih memiliki satu hal yang tak bisa direbut siapapun, semangat juangnya. Dan mungkin, di balik semua tekanan ini, justru sedang lahir kembali versi terbaik dari Pecco Bagnaia, pembalap yang pernah menaklukkan dunia. Dan mungkin suatu hari nanti akan melakukannya lagi. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Ducati ketar-ketir, Marc Marquez pegang semua kartu negosiasi kontrak MotoGP 2027. Dominasi Ducati yang sempat tampak tak tergoyahkan kini mulai retak. Kemenangan ganda Aprilia di MotoGP Australia 2025 membuat pabrikan asal Bologna itu harus menelan kenyataan pahit. Mereka kini tak lagi bisa merasa aman di puncak. Ironisnya, semua ini terjadi saat Marc Marquez absen karena cedera bahu kanan. Ketiadaan Marquez justru menjadi cermin betapa besar ketergantungan Ducati pada sang juara dunia 9 kali tersebut. Sejak Marquez menepi, performa tim pabrikan Italia itu menukik tajam. Situasi ini otomatis membuat posisi tawar Marquez dalam negosiasi kontrak barunya untuk musim 2027 melonjak tajam. Bahkan bisa dibilang, kini dialah yang memegang semua kartu. Musim 2025 awalnya berjalan sempurna bagi Ducati. Marquez membawa mereka meraih gelar dunia ke-7 di era MotoGP modern, sebuah pencapaian luar biasa setelah masa panjang pemulihannya dari cedera. Tapi sejak absen pasca kecelakaan di Mandalika, pesta juara itu berubah menjadi drama penuh frustrasi. Pecco Bagnaia, sang juara bertahan yang diharapkan jadi tumpuan, justru tampil di bawah standar. Sejak MotoGP Austria, ia hanya mengumpulkan 61 poin dan gagal finish di 4 seri terakhir, termasuk di Phillip Island. Entahlah apa yang terjadi sejak Austria. "Lebih baik saya lupakan saja," ujar Bagnaia dengan wajah muram setelah sprint race Australia yang disebutnya tak bisa dijelaskan. Yang membuat semuanya lebih aneh, MotoGP 25 yang awalnya begitu kompetitif kini terasa seperti mesin asing baginya. Ducati bahkan sampai mengutak-atik setelan hingga Minggu pagi sebelum balapan utama, tapi tetap gagal menemukan keseimbangan. Dalam sprint race, Bagnaia tercecer di posisi ke-19, lebih dari 30 detik di belakang Marco Bezzecchi dan melaju 2,5 detik lebih lambat per lap. Motor ini seperti troli belanja 3 roda, keluh salah satu kru Ducati dengan nada frustasi. Sementara itu, Di Gia justru mampu memacu IP25 dengan stabil dan cepat, membuktikan bahwa masalah bukan pada motor, melainkan pada kepercayaan diri Bagnaia yang runtuh total. Kemenangan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi di Phillip Island menjadi simbol kebangkitan Aprilia. Tim asal Noale itu bukan lagi sekadar kuda hitam, mereka kini predator sejati. Untuk pertama kalinya sejak 2020, tak satupun motor Ducati berhasil menembus barisan depan kualifikasi. Bahkan, rekor podium sprint race yang mereka jaga sejak 2023 pun akhirnya terhenti di Australia. Tanpa Marquez, kekuatan Ducati seakan kehilangan arah. Tidak ada sosok pemimpin di lintasan yang mampu mengangkat moral tim atau memecahkan masalah teknis di bawah tekanan. Kalau Mar ada di sini, mungkin dia sudah di podium. "Saya tak bisa hentikan motor ini bergoyang," aku Bagnaia pasca sprint race di Phillip Island, dikutip dari laman Crash.net. Kalimat sederhana itu berbicara banyak. Bukan hanya pengakuan atas keunggulan Marquez, tapi juga sinyal bagi Ducati bahwa mereka tengah bergantung penuh pada seorang pembalap yang belum tentu mau memperpanjang kontraknya. Dengan seluruh kontrak pabrikan akan berakhir pada 2026, musim depan akan menjadi tahun paling panas di pasar pembalap MotoGP. Ducati tentu ingin mempertahankan Marquez, tapi mereka tahu itu tak akan murah. Sejak pandemi, Ducati dikenal hati-hati dalam mengeluarkan uang untuk kontrak besar.
Namun kali ini, mereka tidak punya pilihan. Marquez sudah membuktikan nilainya, bukan hanya lewat podium dan kecepatan, tapi lewat pengaruhnya terhadap keseluruhan performa tim. Bos Ducati, Davide Tardozzi, disebut tengah menyiapkan proposal kontrak baru dengan nilai yang jauh di atas batas gaji saat ini. Sebab, jika mereka kehilangan Marquez, risiko dominonya sangat besar, performa menurun, sponsor menahan diri, dan moral tim anjlok. Sementara itu, pihak Marquez tahu betul kekuatannya. Setelah membawa Ducati ke puncak dan melihat mereka terpuruk tanpa dirinya, Marquez kini bisa menegosiasikan apapun, durasi kontrak, gaji, hingga hak teknis atas pengembangan motor. Dia bukan sekadar pembalap, tapi arsitek dari era baru Ducati, ujar seorang analis MotoGP dari DAZN. Ketika Marquez bergabung, tim langsung punya aura juara. Sekarang, tanpa dia, semua itu hilang. Sebagai perbandingan, Jorge Lorenzo pernah menyebut bahwa nilai kontrak Marquez di masa jayanya bersama Honda mencapai 20 juta euro per musim, setara 280 miliar rupiah. Angka fantastis yang dulu terasa mustahil bagi Ducati, kini bisa jadi kenyataan jika mereka tak ingin kehilangan ikon barunya. Bagi Marquez, situasi ini seperti permainan catur yang sempurna. Ia menunggu langkah lawan sebelum menjatuhkan skakmat. Dengan Aprilia dan bahkan KTM dikabarkan siap membuka pintu jika negosiasi gagal, tekanan kini sepenuhnya ada di tangan Ducati. Musim 2025 telah menjadi pelajaran pahit bagi pabrikan Italia itu. Tanpa Marquez, mereka bukan lagi tim tak terkalahkan, melainkan raksasa yang kehilangan arah. Dan ketika kontrak baru mulai dibicarakan, satu hal jelas, di papan negosiasi MotoGP 2027, Marc Marquez bukan lagi sekadar pemain. Ia adalah sang raja, yang kini memegang semua kartu untuk menentukan masa depan Ducati atau bahkan masa depan MotoGP itu sendiri. Dari nasib buruk jadi keajaiban, Bezzecchi dan Aprilia bikin Ducati ketar-ketir di MotoGP 2025. Bermula dari nasib buruk, kolaborasi antara Marco Bezzecchi dan Aprilia kini justru meledak menjadi salah satu kisah sukses paling menarik di MotoGP 2025. Siapa sangka, hubungan yang awalnya lahir dari situasi darurat, saat Jorge Martin absen karena cedera malah menjelma jadi simbiosis yang menakutkan bagi rival, terutama Ducati. Kemenangan Raul Fernandez di MotoGP Australia 2025 menjadi penanda tonggak bersejarah, kemenangan ke-300 Aprilia di dunia MotoGP. Namun, bukan hanya itu yang mencuri perhatian. Podium 3 dan kemenangan sprint Marco Bezzecchi di Phillip Island membuktikan bahwa pabrikan asal Noale, Italia, kini benar-benar telah menjelma menjadi kekuatan besar. Sementara itu, Ducati justru terlihat goyah dan kehilangan arah sejak Marc Marquez cedera. Tanpa sosok The Baby Alien, Ducati seolah kehilangan jantungnya. Balapan di Phillip Island menjadi bukti konkret, motor-motor Desmosedici yang biasanya mendominasi, kini tampak lesu. Francesco Bagnaia tak berdaya, Michele Pirro terpuruk, dan seluruh struktur tim terlihat rapuh tanpa Marquez. Padahal, di paruh pertama musim, Ducati begitu perkasa berkat kejeniusan Marc dalam menjinakkan motornya. Sebaliknya, Aprilia memanfaatkan momentum dengan luar biasa. Ketika tim lain sibuk mencari keseimbangan, mereka justru menanjak drastis. Bahkan dengan absennya sang juara dunia Jorge Martin, Aprilia mampu tampil luar biasa berkat chemistry luar biasa antara Bezzecchi dan motor RSGP. Legenda MotoGP, Dani Pedrosa, memuji sinergi yang terbentuk antara Bezzecchi dan Aprilia. Menurutnya, kombinasi ini adalah hasil dari keberuntungan yang diolah menjadi kesempatan besar. Aprilia dan Bezzecchi, duet yang tangguh. Duo ini tercipta berkat sedikit nasib buruk, karena Martin mengalami masalah serius dan belum pernah balapan dalam kondisi fisik normal, ujar Pedrosa kepada GP1, dikutip dari Bola Sport. Marco yang baik hati dibiarkan sendiri, dan mungkin justru ini yang membantunya berkembang. Dia telah tumbuh pesat, baik sebagai pribadi maupun sebagai talenta. Dia jelas memiliki bakat, serta kegigihan dan keterampilan di atas motor. Bezzecchi kini dianggap telah memahami karakter RSGP hingga ke akar-akarnya. Ia tak hanya menjadi pembalap cepat, tetapi juga pengembang yang mampu membawa Aprilia naik level. Mungkin dia bukan pembalap penguji terbaik, tapi dia membuktikan dirinya mampu membantu pengembangan motor. Saat ini, RSGP bukan hanya mendekati Ducati, tapi bisa dikatakan sudah setara, tambah Pedrosa.
Faktanya, Bezzecchi sempat menjadi satu-satunya pembalap yang bisa menandingi kecepatan Marc Marquez sebelum cedera menghentikan sang juara dunia 8 kali itu. Dan kini, dengan Marquez absen, Bezzecchi menjadi wajah baru dari perlawanan Aprilia terhadap dominasi merah Ducati. Dani Pedrosa juga menyoroti perubahan besar dalam sikap Bezzecchi. Dulu dikenal emosional, terutama karena rivalitas Akademi VR46 dengan Marc Marquez, kini Bezzecchi jauh lebih dewasa. Dia dulu tak pernah menghindar dari konfrontasi langsung, bahkan sering mencarinya. Tapi sekarang, dia sudah menemukan bentuk rasa hormat kepada Marquez, dan itu penting, ujar Pedrosa. Saya yakin, musim depan akan menjadi pertarungan Aprilia Ducati dengan Bezzecchi dan Martin melawan Marquez. Itulah cerita besar yang akan kita tunggu. Sayangnya, duel besar itu belum bisa terwujud karena baik Marquez maupun Martin sedang sama-sama cedera. Sementara itu, Bagnaia, murid kebanggaan Valentino Rossi, juga tengah terpuruk di Ducati. Semua ini membuat Aprilia semakin punya ruang untuk bersinar. Namun, kesuksesan Aprilia tak hanya datang dari sisi pembalap. Pedrosa memberi pujian khusus kepada sang CEO, Massimo Rivola, sosok visioner yang berani mengambil keputusan besar dan tak populer. Di tengah badai absennya Martin dan isu hengkangnya sang juara dunia ke tim lain pada 2026, Rivola tetap tegak dengan strategi yang matang. Kita harus memberikan pujian kepada Massimo Rivola, ujar Pedrosa. Dia membuat beberapa keputusan yang tidak semua orang setujui. Tapi itulah bedanya pemimpin sejati, ia berani mengambil risiko. Keputusan untuk tidak melibatkan Albesiano dan merekrut Fabiano Sterlacini, yang dulunya asisten Luigi Dall'Igna di Ducati, terbukti sangat tepat. Sterlacini membawa filosofi teknik Ducati ke Aprilia, namun dengan sentuhan khas Noale, lebih luas, lebih agresif, dan lebih inovatif. Hasilnya, motor RSGP 2025 menjadi salah satu paket paling seimbang di grid stabil di tikungan, cepat di lintasan lurus, dan mudah dikendalikan oleh berbagai gaya membalap. Kini Aprilia bukan lagi tim pelengkap di MotoGP. Mereka telah menjadi ancaman nyata bagi Ducati. Bahkan, di paddock, mulai terdengar bisikan bahwa dinasti merah Borgo Panigale bisa runtuh jika Marquez tak segera kembali. Sementara Ducati masih sibuk mencari solusi atas ketergantungan mereka pada Marquez, Aprilia justru menikmati momentum emas. Bezzecchi dan Fernandez menjadi simbol kebangkitan, sementara Rivola dan Sterlacini membangun pondasi kuat untuk masa depan. Seolah alam semesta berbalik, Ducati yang dulu di atas angin kini ketar-ketir, dan Aprilia yang dulu kerap diremehkan, justru menatap masa depan dengan senyum lebar. Sebuah simbiosis yang lahir dari nasib buruk, tapi berkembang menjadi kisah kemenangan. Kisah Marco Bezzecchi dan Aprilia yang kini menulis babak baru di MotoGP 2025. Ducati gigit jari, Marc Marquez terancam absen hingga balapan akhir musim MotoGP 2025. Sirkuit Phillip Island 2025 menjadi saksi bisu betapa kehilangan satu nama besar bisa mengubah peta kekuatan tim papan atas. Ducati, yang biasanya tampil garang di lintasan, kali ini justru terlihat lesu tanpa sosok andalannya, Marc Marquez. Sejak kabar cedera bahu kanan sang juara dunia 8 kali itu mencuat usai MotoGP Mandalika, atmosfer di garasi Ducati terasa muram. Marc Marquez memang bukan sembarang pembalap. Meski baru bergabung dengan Ducati pada awal musim 2025, pengaruhnya langsung terasa. Ia membawa semangat baru, mental juara, dan gaya agresif yang menjadi identitasnya sejak debut di kelas Premier. Namun nasib berkata lain. Kecelakaan di tikungan cepat Mandalika bukan hanya membuat Marquez tersungkur, tapi juga menimbulkan cedera serius pada bahu kanannya. Setelah insiden itu, Marquez segera diterbangkan ke Madrid untuk menjalani pemeriksaan mendalam di Klinika Ruber Internasional. Hasil awal menunjukkan adanya ketidakstabilan pada sendi bahu yang memerlukan penanganan intensif. Tim medis pun tak ingin ambil risiko, apalagi dengan riwayat cedera panjang yang pernah menghantui sang pembalap di masa lalu. Awalnya, Ducati masih optimistis. Mereka memperkirakan Marquez hanya akan melewatkan 2 seri, Australia dan Malaysia, dan bisa kembali ke lintasan di seri Portugal awal November. Namun, harapan itu perlahan memudar setelah muncul laporan baru dari Direktur Medis MotoGP, Dr. Angel Charte. Dalam wawancaranya dengan DAZN di Phillip Island, Charte menyebut pemulihan Marquez berjalan lebih lambat dari perkiraan.
Pemeriksaan terakhir menunjukkan kondisi bahu Marquez belum stabil, ujar Dr. Charte. Kami harus berhati-hati. Jika ia memaksakan diri kembali terlalu cepat, risiko cedera ulang akan sangat besar dan bisa mengancam karirnya. Pernyataan itu membuat suasana di paddock Ducati semakin berat. Tim yang semula hanya fokus pada pengaturan mesin dan strategi balap, kini harus memutar otak mencari solusi jangka pendek tanpa kehadiran sang bintang. Francesco Bagnaia, yang diharapkan bisa mengisi kekosongan itu, justru tengah berjuang menemukan performa terbaiknya setelah serangkaian hasil mengecewakan. Sementara itu, Dr. Pedro Luis Ripoll, spesialis ortopedi yang juga mengikuti perkembangan Marquez, memberikan pandangan yang lebih pesimistis. Kepada media Spanyol, Marca, ia menjelaskan bahwa cedera bahu semacam itu bisa membutuhkan waktu pemulihan hingga 16 pekan, yang berarti Marquez berpotensi absen hingga akhir musim. Cedera bahu kanan dengan ketidakstabilan sendi bukan hal ringan, kata Ripoll. Bahkan setelah pulih secara medis, dibutuhkan waktu tambahan untuk mengembalikan kekuatan dan koordinasi otot, terutama bagi pembalap seagresif Marc. Kabar itu tentu menjadi pukulan telak bagi Ducati. Bukan hanya karena kehilangan sosok pemimpin di lintasan, tapi juga karena hilangnya momentum dalam perebutan gelar konstruktor. Tanpa Marquez, Ducati kehilangan daya gempur yang selama ini menjadi andalan untuk menandingi Aprilia dan KTM yang terus menanjak performanya. Mauro Grasili, Direktur Olahraga Ducati, mencoba menenangkan situasi. Dalam wawancara bersama Jack Appler dari Dorna Sports, ia menyebut timnya akan menunggu hasil evaluasi lanjutan dari tim medis di Madrid sebelum membuat keputusan resmi. Soal Portimao, kami belum bisa memastikan apapun, ujar Grasili. Kami tetap berkomunikasi dengan Dr. Mar setiap minggu, tapi sampai sekarang belum ada lampu hijau. Kami tak mau terburu-buru. Kesehatan pembalap jauh lebih penting dari sekadar hasil sementara. Meski begitu, di balik pernyataan diplomatis itu, terlihat jelas kekhawatiran yang besar di kubu Ducati. Marquez bukan hanya pembalap cepat, melainkan simbol harapan baru yang diharapkan bisa membawa Ducati kembali ke dominasi mutlak seperti di era 2023-2024. Tanpa dirinya, performa tim tampak pincang. Pirro dan Bagnaia belum mampu memberikan hasil setara. Bahkan di Australia keduanya tercecer di papan bawah. Beberapa pengamat MotoGP menilai bahwa absennya Marquez bisa berdampak domino bagi Ducati di sisa musim ini. Selain itu, kehilangan sosok karismatik seperti Marquez juga menurunkan motivasi kru di paddock. Sementara itu, dari sisi pribadi, Marquez dikabarkan frustrasi dengan situasi ini. Sumber internal Ducati menyebut sang pembalap sangat ingin kembali membalap sebelum musim berakhir, tetapi tim dokter dan Ducati menahan keinginannya. Mereka tak ingin mengulangi kesalahan masa lalu seperti di musim 2020, ketika Marquez memaksakan diri kembali terlalu cepat dan akhirnya absen sepanjang tahun. Marc adalah pejuang, tapi kali ini semua harus berjalan dengan sabar, ujar Grasili lagi. Kami ingin dia kembali dalam kondisi 100%, bukan 80%. Kini, publik MotoGP menantikan kejelasan nasib sang legenda. Apakah Marquez akan mampu pulih tepat waktu untuk seri Portugal? Ataukah musim 2025 akan berakhir tanpa kehadiran sang ikon di lintasan? Satu hal pasti, Ducati tengah berada di persimpangan krusial. Mereka bisa memilih menekan gas tanpa Marquez dan berjuang dengan segala sumber daya yang tersisa, atau menunggu sang bintang sembuh total demi masa depan yang lebih cerah. Namun untuk saat ini, bayangan absennya Marc Marquez hingga akhir musim membuat Ducati hanya bisa gigit jari. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your